Sekali-sekali aku pakai kacamata. Ini mataku beneran minus ya, yang kiri ya, yang kanan normal. Banyak ngintip. Halo, dengan Bang Review di sini. Ada yang udah update ke iOS 16, silahkan ngacu. Aku sih udah dari kemarin-kemarin ya, udah dari bulan Juli atau Agustus ya, karena udah nyobain yang public. Bukan public. Ya bener, public beta ya. Dan so far aku lumayan happy sih sama fitur-fitur baru yang dihadirin di iOS 16 ini. Nah, ternyata ada beberapa fitur rahasia yang aku yakin beberapa dari kalian mungkin belum ngerti atau malah udah ngerti ya. Kalau udah ngerti diem aja ya, nggak usah disebut ya, nanti spoiler. Dan langsung aku beberin aja ya fitur-fitur rahasia yang ada di iOS 16. Jadi karena ini sifatnya rahasia, tolong jangan disebar-sebarin. Yang pertama adalah, jadi aku sebelumnya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang sebel ya, yang risih dengan keberadaan icon ini ya? Ini icon bentuknya kaca pembesar, biasa disebut spotlight ya, bagi yang belum ngerti. Jadi ketika ikonnya diklik maka akan membuka menu search kayak gini. Tapi kehadirannya malah jadi redundant ya, karena seperti yang kita tahu di iOS kalau mau nge-search kan tinggal set kayak gini ya. Ngapain juga di home screen dikasih dua cara untuk mengakses search. Jadinya duplikat ya, jadinya redundant. Dan aku nggak suka dengan desain yang redundant kayak gitu. Nah, ternyata icon spotlightnya ini bisa dihilangin ya, tenang aja ya, nggak usah sedih ya. Caranya masuk ke sini ya, terus opsi show on home screen-nya tinggal di off-in aja. Boom, icon spotlightnya kini sudah gone ya, sudah hilang. Dan rahasia yang kedua ya, yaitu adalah kalau kalian menggunakan Face ID mau ngunlock mesti HP-nya kudu diposisiin begini ya. Ini posisi apa sih? Posisi orientasi vertikal ya. Dan sekarang di iOS 16 kalian bisa ngunlock melalui Face ID dengan posisi kayak gini. Ini posisi horizontal. Wow. Silahkan dicoba ya. Kalau nggak bisa berarti iPhone kalian tidak support ya. Bang, iPhoneku tidak ada Face ID-nya. Ya iyalah, ya nggak bisa lah ya, tak ketak ya. Jadi sekedar info, fitur kayak gini setauku ya baru nongol di iPhone 13 series aja ya. Di iPhone seri lainnya yang ada Face ID-nya kagak bisa. Atau mungkin udah bisa, silahkan di komen ya. Nggak tahu, mungkin di iPhone 13 ada hardware khususnya ya, karena kan seperti yang kita tahu di iPhone 13 poninya kan makin kecil ya. Yang sebelumnya kan poninya agak lebar. Dan aku harap sih fitur ini juga teraplikasikan ke semua jajaran iPhone yang ada Face ID-nya ya, karena sangat berguna banget ya. Kalau posisi gini kan lagi kita nonton, lebih enaknya nganlocknya gini ya. Habis itu rahasia selanjutnya, kalian ngiri nggak sih sama pengguna Android dimana keyboardnya kalau dipencet-pencet bisa geter-geter? Geter-geter. Ya, di sini kan nggak bisa ya sebelumnya. Di iOS 16 sekarang bisa ya, dengan mengaktifkan opsi yang ini di dalam setting, di dalam apa gitu. Nah, di sini ya. Tapi di sini sensasi geter-geternya ya tentu bukan geter-geter yang ecek-ecek ya, bukan yang geter-geter heboh kayak vibrator nggak enak kalau dipencet itu ya. Di sini geter-geternya via haptic feedbacknya si iPhone ya. Jadi kerasanya ya tepatnya bukan geter lah, tepatnya kayak sensasi klik ya. Tapi aku pribadi kurang demen sih sama kemampuan tuk-tak-tuk, klik-klik-klik, geter-geter kayak gini. Jadi aku matiin aja lah. Move on ke rahasia yang keempat. Udah keempat aja nih. Masih ada 6 ya. Siapin kopi dan cemilan ya. Ini videonya panjang. Di sini mungkin ada yang suka traveling ke luar negeri. Silahkan ngacu. Saya sudah lama tidak traveling ke luar negeri ya. Mungkin udah 3 tahunan gara-gara pandemi ya. Terakhir aku ke Korsel, sombong. Nggak boleh sombong ya. Jadi kalau di luar negeri pasti bawaannya hedon ya, pengen belanja ini itu segala macam pengen dibeli. Kalian ngeliat harganya bingung ya. Ini kalau dirupiahin harganya berapa sih? Karena kan kursnya beda ya. Harus di convert ke rupiah dulu. Ya daripada kita googling manual harganya berapa terus di kurs ke rupiah kan suwi ya. Tidak ngetik manual, silahkan kalian manfaatin kameranya ya. Tinggal dibidik aja harganya, nanti akan muncul opsi untuk men-scan ya harga yang tertera. Setelah itu tinggal di tap aja icon convert yang ada di kiri bawah sini. Ini sangat berfaedah banget ya. Di Android bisa nggak sih? Silahkan fanboy Android komen ya.
Dan rahasia selanjutnya, jadi ketika kalian nelpon, pernah nggak sih lagi teleponan gini terus tombol powernya kepencet, teleponnya mati, ketutup ya, kan annoying banget ya. Nah, fungsi kayak gitu kini bisa dinonaktifin ya, jadi masuk aja ke sini dan di offin aja opsi prevent lock to end call-nya. Dan sekarang untuk nutup telepon ya kudu via touchscreen-nya ya, lebih ergonomis lah menurutku ya, jadi nggak kepencet lagi. Dan rahasia nomor 6 ya, nomor 6. Jadi kalau yang ini mungkin udah pada tahu, tapi aku yakin sebagian dari kalian belum tahu, makanya aku sampaikan ya. Karena tempatnya cukup tersembunyi. Jadi pada koleksi foto atau mungkin gambar yang udah kalian save dari internet, dengan mudah kita bisa menyeleksi objek utamanya. Jadi tinggal di hold aja objek yang dikehendaki ya. Maka secara otomatis objek di foto akan terseleksi dan kita bisa copy lalu paste ke aplikasi lainnya macam ya, mungkin di iMessage, di WA, di Note dan segala macam. Fungsinya buat ngapain ya? Fungsinya ya terserah ya. Misal mungkin kalian pengen bikin stiker ya, atau pengen bikin meme, dan separasi atau seleksi objek dari backgroundnya kadang bisa rapi, kadang bisa tidak rapi, tergantung kompleksitas menyengseng enggak ya. Ya tergantung kompleksitas backgroundnya. Kalau backgroundnya maut-maut, maka menyeleksinya bakal susah ya. Terus secret number 7 ya. Di sini ada yang pakai iMessage. Pasti jarang ya, pengguna iPhone sudah sewajibnya pakai iMessage lah, karena lebih seamless ya, antar device-device Apple semuanya tersinkronisasi dan lebih aman aku rasa ya, dan juga lebih private ya. Ya mungkin yang mau korupsi chattingnya via iMessage dicoba aja ya, apakah bisa diintip atau enggak. Biasanya kan kalau di WA bisa diintip ya, yang atau juga sih. Correct me if I'm wrong ya, dan jangan korupsi. Dosa ya. Nah, kabar baiknya sekarang ada fitur untuk mendelete chat yang udah terkirim ya, dengan batas waktu 2 menit setelah chatnya terkirim. Dan gak cuma itu aja, chat yang udah terkirim juga bisa diedit kayak gini ya, dengan batas waktu 15 menit setelah chatnya terkirim. Tapi kabar jeleknya adalah fitur ini baru jalan ketika sang penerima sudah melakukan update ke iOS 16. Jadi kalau belum update ya, penerimanya tetap bisa melihat chat yang kita delete. Jadi makanya diupdate ya ke iOS 16. Nomor 8 ya, rahasia nomor 8 ini berfaedah buat kalian yang sukanya ngedit foto. Jadi misal kalian udah ngedit suatu foto, parameter yang telah diaplikasikan sekarang bisa di-copy lalu di-paste ke foto lainnya. Fitur kayak gini tentu sangat hemat waktu ya. Jadi daripada nginget tiap-tiap parameter berapa angkanya, kan ribet ya bolak-balik ya. Kan lebih enak untuk di-copy saja, jadi didapatkan hasil post processing yang mirip bahkan identik. Ya akhirnya ya terkabul juga ya permintaanku ya. Doaku terkabul ya. Terima kasih tim Cook. Habis itu yang ke-9 ya, udah ke-9 aja nih, cepat juga ternyata ya. Jadi aku bahas lock screen-nya ya. Yang jadi primadona di iOS 16 tentu adalah kehadiran lock screen yang sekarang bisa di-custom ini itu segala macam ya. Customnya juga menurutku banyak juga ya. Tapi aku yakin beberapa dari kalian belum tahu bahwa lock screen yang telah kalian buat sebelumnya ternyata masih tersimpan ya. Caranya gimana? Cara mengaksesnya adalah dengan sentuh dan tahan menu lock screen-nya ini ya. Jadinya lebih gampang untuk gonta-ganti custom lock screen yang sebelumnya udah kita set ya. Nggak perlu ngeset dari awal lagi. Ya kan males banget ya, udah bikin lock screen keren terus kita bikin yang baru, nyata yang lawas dikiranya hilang padahal masih ada di sini. Dan rahasia yang terakhir ya, udah terakhir aja, udah ke-10 ya. Yaitu adalah pada lock screen-nya juga di sini ya. Terdapat yang namanya apa nih? Live activities ya. Iya bener, live activities ya. Jadi live activities sebenarnya baru akan rilis di akhir tahun 2022 ya. Nyusul ya mungkin di iOS 16.1. Tapi sebagai gambaran kita bisa menerka-nerka ya live activities wujudnya kayak gimana sih. Jadi silahkan masuk ke aplikasi clock, terus ke timer dan bikin suatu timer ya. Kemudian buka lock screen-nya maka akan nongol counternya ya, counter timernya. Ya tentu dengan kehadiran hal tersebut jadi lebih praktis dan hemat waktu ya. Daripada kita memantau timernya kudu masuk ke dalam aplikasi clock, bisa kita intip dan bisa kita utik-utik via lock screen-nya secara langsung. Jadi live activities ya, aku jelasin secara singkat ya. Misal ada suatu event yang berlangsung secara live, contohnya misal lagi pesan makanan dari ojol ya. Pengen tahu statusnya udah nyampe mana, udah tekan atau durung, wis dimasak apa urung. Maka kita bisa ngelihat secara langsung di lock screen-nya ya, tanpa kudu buka lagi app ojolnya ya, kan lebih
Ya lagi-lagi lebih hemat waktu dan lebih praktis dan informatif. Ya itu baru namanya inovasi ya. Semoga Desember ada lah fitur kayak gini ya. Dan para aplikasi developer juga aku harap segera mengimplementasikannya ya ke aplikasinya masing-masing ya. Biar kita bisa nikmatin yang namanya live activities. Dan gitu aja ya fitur 10. Fitur rahasia. Beneran rahasia nggak sih? Atau kalian semua udah pada tahu? Jangan-jangan yang nonton udah pada pro semua nih. Coba kalian hitung ya berapa fitur yang kalian belum tahu ya sebelum kalian nonton video ini ya. Aku pengen tahu ya. Knowledge para penontonku di channel yang baru ini. Pengabdi Apple. Udah malam ya. Gitu aja ya videonya ya. Aku mau tidur. Kalau berfaedah silahkan di subs dan di follow juga IG ku yang jarang update. Terima kasih.